Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hidup di negeri muslim. Orang tua kita muslim, lingkungan kita juga muslim, dan alhamdulillah kita bisa menuntut ilmu di kalangan para asatidz yang ada di sini. Kemudian alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita hidup di zaman yang merdeka, yang mana penjajahan sudah tidak ada di negeri kita. Oleh karena ini, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hendaklah kita mendoakan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para asatidz, para kiai yang mana mereka telah mendahului kita di dalam keimanan, mendahului kita di dalam berjuang dengan menegakkan agama Islam ini. Begitu pula kita juga tidak lupa dengan jasa para pahlawan kemerdekaan di negeri kita. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya termasuk bersyukurnya kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu adalah hendaklah kita mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Begitu pula termasuk bersyukurnya kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa harta, maka hendaklah kita gunakan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah termasuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah kesehatan badan, maka hendaklah kita gunakan badan kita itu terhadap apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula termasuk syukur terhadap kemerdekaan bangsa kita, maka hendaklah kita kita gunakan terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yang wajib, yang sangat wajib untuk kita syukuri adalah nikmat kita ditunjukkan kepada jalan Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamununa 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka itu merasa memberi nikmat kepada kamu dengan mereka itu masuk Islam. Maka katakanlah, janganlah kalian merasa memberi nikmat pada saya atas keislaman kalian, akan tapi Allah SWT yang memberikan nikmat pada kalian, bahwasanya kalian ditunjukkan kepada keimanan jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Jadi nikmat yang paling besar adalah kita itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam ini. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin, nikmat ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, maka yang sangat wajib untuk kita syukuri supaya tidak lepas Islam itu dari kita.
Ya ma'syaral muslimin, a'azzani wa azakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah taala tempatkan kita di bumi ini. Kemudian Allah taala tidak biarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah ciptakan makanan, Allah ciptakan minuman, Allah ciptakan pakaian, dan Allah taala pun juga turunkan di setiap waktu manhaj, yaitu jalan hidup, metode yang kita bisa mengambil petunjuk dengannya. Maka bagusnya manusia, baiknya manusia, dan bahagianya manusia di setiap zaman dan setiap tempat adalah dengan mengikuti manhajnya Allah SWT dan juga meninggalkan manhaj yang lain. Allah SWT berfirman, wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tahtadun. Maka sesungguhnya inilah jalanku, yang lurus, maka ikutilah jalanku, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang lain, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan itu. Demikianlah berwasiat pada kalian supaya kalian mendapat petunjuk. Ya ma'syaral muslimin, a'azzani wa jazakumullah. Sesungguhnya Islam ini adalah akhir agama yang turun dari langit. Al-Quran juga kitab yang akhir yang turun dari langit, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhir para nabi dan juga para rasul yang diperintahkan oleh Allah SWT agar menyampaikan Islam ini kepada manusia semuanya. Allah SWT berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya saya adalah utusan Allah semuanya. Kemudian ya ma'syaral muslimin, a'azzani wa jazakallah, mengajak kepada Islam ini adalah paling utamanya amalan, yang mana dengan demikian berarti dia menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, menunjukkan manusia kepada apa yang menjadikan bahagia dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Maka siapakah yang paling bagus daripada orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala dan juga beramal soleh dan berkata sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang muslim. Ya ma'syaral muslimin, a'azzani wa jazakumullah. Sesungguhnya mengajak kepada Islam itu adalah risalah yang agung. Ini adalah tugasnya para nabi, ini adalah tugasnya para rasul, begitulah juga pengikutnya. Allah SWT berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, saya mengajak kepada Allah di atas bukti yang nyata, saya dan orang yang mengikuti saya, maka maha suci Allah dan bukanlah saya termasuk orang-orang yang musyrik. Maka ya ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kaum muslimin secara umum, para ulama secara khusus, maka diperintahkan agar mengajak manusia mendakwahkan Islam ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Maka hendaklah ada di antara kalian suatu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan juga melarang kepada kemungkaran, dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ballighu anni walau ayah," maka sampaikan dariku walaupun hanya seayat. Maka ya ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya berdakwah kepada Allah SWT ini adalah risalah yang agung, yang mana mengajak kepada manusia agar beribadah kepada Allah SWT, yang memindahkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya, yang menanamkan kepada mereka kebaikan, yang menanamkan kepada mereka kebenaran. Oleh karena itu, bagi orang yang berdakwah kepada Allah SWT, maka dibutuhkan keilmuan, dibutuhkan kefakihan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesantunan, juga dibutuhkan kelembutan. Begitu pula dibutuhkan untuk mengetahui keadaan manusia dan juga kebiasaan mereka. Begitu pula juga dibutuhkan yaitu dengan mencurahkan harta dan tenaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ihsan." Maka ajaklah
ke jalan Rabb kalian dengan hikmah dan mau'idhah hasanah, dan bantalah mereka dengan yang lebih baik. Dan Allah SWT telah memberikan kepada Nabi kita kelembutan, Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi kita hikmah, Allah Ta'ala pun juga memberikan keutamaan kepada Nabi kita. Maka Allah SWT jadikan Nabi kita lembut terhadap manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalilal qalbi lang faddu min faulik. Maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau wahai Nabi lembut kepada mereka. Maka andaikan kamu itu kasar, andaikan kamu itu keras hati, maka mereka akan meninggalkan kamu. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wahai para santri, sesungguhnya kalian adalah di jalan yang benar. Kalian adalah para pejuang agama, yang mana waktu kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka lembaran-lembaran buku yang kamu baca, maka ada barokahnya, ada cahayanya, dan juga ada petunjuknya, dan insya Allah nanti akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Maka para ulama, mereka belajar dari kecil, mereka menghafal Al-Quran, mereka menghafal hadis, mereka pun juga belajar kitab, sehingga nama mereka harum sampai sekarang dan juga seterusnya. Dan pahala mereka mengalir walaupun mereka sudah meninggal dunia sejak lama. Oleh karena itu ya muslimin, maka tetaplah kita bersemangat dalam menuntut ilmu ini. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya berdakwah kepada Allah SWT mempunyai keutamaan yang besar dan juga mendapatkan pahala yang banyak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asami syai'an. Maka barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahalanya semisal pahala orang yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosanya semisal dosa orang-orang yang mengikutinya, yang tidak berkurang sedikit pun. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya apabila seorang itu membangun bangunan, maka itu dibutuhkan dengan kesungguhan, dibutuhkan dengan kesabaran sampai bangunan itu menjadi sempurna. Maka sesungguhnya membangun jiwa dan mengantarkannya kepada kebenaran dan membawa kebenarannya, maka ini juga dibutuhkan dengan kesabaran, dibutuhkan dengan pengorbanan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam ini kepada manusia. Beliau sabar, beliau itu sabar dengan gangguannya orang kafir, beliau sabar dengan gangguan orang munafik, beliau sabar dengan gangguannya orang-orang Yahudi. Mereka pun juga menghinanya, mereka mengejeknya, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar sehingga Allah Ta'ala tolong dan sehingga Allah Ta'ala menangkan agama ini. Maka oleh karena itu bagi seorang da'i, maka hendaklah dia meniru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bersabar di dalam berdakwah dan juga tetap tegar mendakwahkan Islam ini. Allah SWT berfirman, laqad lakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka sungguh ada di dalam diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang bagus bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir dan mengingat Allah. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin, tidak ada kebaikan dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan bagi umat ini kecuali dengan mengikuti agama ini. Oleh karena itu oleh Allah SWT agar diperintahkan untuk menyampaikan agama ini kepada manusia, supaya manusia menuju kepada jalan kebenaran, supaya manusia bisa masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya
dunia itu adalah kampungnya ujian, dunia itu adalah kampungnya bala, yang mana Allah SWT menguji manusia dengan berbagai ujian-ujian, baik diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, diuji dengan hartanya, diuji dengan manusia yang lain. Begitu pula juga diuji dengan musuh-musuh Islam. Akan tapi barang siapa yang menolong kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yang mau menjalankan agama Islam ini dan juga mendakwahkan agama Islam ini kepada manusia dengan ikhlas karena Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolongnya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai manusia, hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menolong kalian. Demikian ya muslimin rahimani wa rahimakumullah, khutbah yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma habib ilainal iman wa zinhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minal wahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.